Salam hangat untuk semua pecinta berkebun dan bertani. Setiap musim tanam tiba, selalu muncul satu pertanyaan yang memecah para pekebun menjadi dua kubu. Perlukah kita memanaskan atau menjemur benih mentimun? Ada yang bersumpah bahwa ini adalah rahasia panen melimpah, sementara yang lain bilang ini buang-buang waktu, bahkan bisa merusak. Mana yang benar? Anda pasti pernah dengar bahwa tanpa pemanasan, bunga betina tidak akan muncul dan bibit akan jadi lemah serta rentan penyakit. Nah, siapkan diri Anda untuk terkejut. Dalam video ini, kita akan bedah habis metode warisan leluhur ini di bawah mikroskop. Saya janji, di akhir video Anda tidak hanya akan tahu seluruh kebenaran soal pemanasan benih, tapi juga mengerti mengapa di 90% kasus, menyentuh bungkus benih modern justru berisiko merusak segalanya. Omong-omong, apakah Anda sendiri memanaskan bibit? Tulis ya atau tidak di kolom komentar sekarang juga. Di akhir video kita bandingkan, apakah pendapat Anda berubah? Mari kita mulai dengan mencari tahu, dari mana sih tradisi memanaskan benih ini berasal? Metode ini sudah ada sejak zaman dahulu, ketika kakek nenek kita belum punya akses ke toko pertanian dengan bungkus benih yang warna-warni. Mereka mengumpulkan benih dari timun varietas sendiri, dari tahun ke tahun. Apa yang terjadi pada benih yang baru saja dikeluarkan dari buah? Benih tersebut masih dalam kondisi dormansi atau istirahat, dan yang paling penting, mereka menyimpan memori akan lingkungan lembab di dalam buah timun. Pemanasan, terutama yang lama dan kering, misalnya diletakkan di atas tungku sepanjang musim dingin, memiliki beberapa tujuan. Pertama, pemanasan meniru periode kekeringan yang panjang, memberikan sinyal kepada benih, saatnya bangun, sebentar lagi akan ada kelembaban dan kehangatan. Kedua, ini adalah cara untuk mengeringkan benih agar tahan lebih lama saat disimpan. Dan ketiga, panas dipercaya merangsang pembentukan lebih banyak bunga betina. Dari bunga betina inilah kita mendapatkan buah. Pada masa itu, ini adalah langkah agroteknik yang logis dan beralasan. Namun dunia telah berubah dan benih pun ikut berubah. Apa yang menjadi solusi sempurna bagi varietas lama, kini bisa jadi berbahaya bagi bibit hibrida modern. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan pemanasan benih dalam pengertian klasiknya? Ini bukan sekadar memegang atau menghangatkan bungkus benih di tangan sebentar. Ini adalah perlakuan yang disengaja, yaitu memberikan panas kering pada benih dalam jangka waktu yang cukup lama. Suhunya bervariasi, tetapi umumnya berada di kisaran 40 hingga 60 derajat Celcius. Durasi perlakuan juga bermacam-macam, bisa dari beberapa jam hingga bahkan beberapa bulan. Metode tradisional yang paling terkenal adalah cara nenek moyang kita, menggantung kantong berisi benih di dekat tungku atau radiator, dan membiarkannya di sana sepanjang musim dingin. Sementara itu, para pekebun modern memanfaatkan dehidrator, oven yang bisa diatur pada suhu rendah atau bahkan hanya meletakkan benih di atas router atau bagian sistem komputer yang panas. Penting untuk membedakan antara pemanasan kering yang sedang kita bahas ini dengan, misalnya, perendaman dalam air panas. Perendaman air panas adalah kejutan termal jangka pendek yang tujuannya sangat berbeda, terutama untuk mensterilkan permukaan luar benih. Namun, pemanasan kering dalam waktu lama bertujuan untuk memengaruhi dan mengubah proses biokimia internal di dalam benih itu sendiri. Dan proses inilah yang akan kita analisis hari ini untuk melihat apakah metode ini benar-benar memberikan manfaat nyata dalam konteks pertanian modern kita. Coba kita intip, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam biji ketika kita memanaskannya? Bayangkan saja biji itu seperti kaleng kecil yang super mini. Isinya adalah calon tanaman, embrio, lengkap dengan stok nutrisi. Dalam keadaan dorman, tidur, semua proses metabolisme di dalamnya melambat hingga titik minimum. Begitu kita mulai memberikan panas, pada dasarnya kita sedang memicu kerja enzim-enzim yang ada di dalamnya. Enzim-enzim ini akan mulai memecah nutrisi kompleks, seperti pati, karbohidrat, dan protein, menjadi bentuk yang lebih sederhana, yaitu gula dan asam amino. Ini ibaratnya kita sedang memanaskan makanan siap santap bagi si embrio, supaya lebih mudah dimakan, tepat pada saat ia mulai berkecambah atau tumbuh. Kenaikan suhu secara otomatis mempercepat proses metabolisme tersebut. Secara teori, kondisi ini akan memberikan start yang bagus bagi biji, membuat proses perkecambahan menjadi lebih cepat dan serempak.
Dengan kata lain, kita seperti secara buatan membangunkan biji dari masa tidur panjangnya dan mempersiapkannya untuk hidup aktif. Kedengarannya sangat logis dan masuk akal, bukan? Tapi, seperti biasa, ada satu tanda tanya besar. Mekanisme ini bekerja sempurna untuk biji-biji yang memang membutuhkan kebangkitan paksa ini. Misalnya, biji yang sudah terlalu lama disimpan, biji tua, atau biji hasil panen kita sendiri dari musim sebelumnya. Lantas, bagaimana dengan biji-biji yang lainnya? Mari kita bahas mitos yang pertama dan yang paling utama. Pemanasan benih dapat meningkatkan daya kecambah secara signifikan. Mereka menjanjikan bahwa setelah proses ini, hampir semua biji akan tumbuh, bahkan yang paling lemah sekalipun. Apakah ini benar-benar kenyataan? Mari kita berpikir secara logis. Daya kecambah benih bergantung pada 3 faktor utama: viabilitas embrio, ketersediaan nutrisi yang cukup, dan bebas dari patogen atau penyakit. Jika embrio di dalam biji sudah mati, panas jenis apapun tidak akan bisa menghidupkannya kembali. Anda bisa memanaskannya, menari dengan tabuhan gendang, tapi keajaiban tidak akan terjadi jika benihnya kosong. Artinya, tidak ada embrio di dalamnya sejak awal. Yang bisa terjadi karena penyerbukan yang salah, maka tidak ada gunanya memanaskan. Pemanasan tidak menciptakan kehidupan, ia hanya bisa menstimulasi kehidupan yang sudah ada. Oleh karena itu, jika Anda memiliki benih segar dan berkualitas dari produsen terpercaya, daya kecambahnya memang sudah mencapai 95 hingga 98%. Hampir mustahil untuk meningkatkan angka ini melalui pemanasan. Anda justru lebih berisiko terlalu panas dan merusak benih yang sehat, daripada memaksa benih yang tidak layak untuk tumbuh. Mitos ini muncul pada masa ketika kualitas bahan benih masih rendah, dan prosedur apapun yang menyaring benih yang tidak berguna dianggap ajaib. Mari kita bedah lebih dalam mitos seputar daya tumbuh benih. Para pendukung metode pemanasan awal benih sering bilang, "Saya panaskan, dan hasilnya semua tumbuh sempurna." Tapi, mereka sering mengabaikan faktor lain yang jauh lebih penting. Untuk berkecambah, benih timun memerlukan 3 hal: kelembaban, oksigen, dan panas. Namun, panas yang dibutuhkan itu justru harus ada di dalam media tanam, bukan di atas radiator sebulan sebelum penanaman. Anda bisa saja melakukan pemanasan benih yang sempurna, tapi kemudian menanamnya di tanah yang dingin. Apa yang terjadi? Benih itu justru akan membusuk karena tidak mendapatkan kondisi yang ideal. Sebaliknya, Anda bisa mengambil benih segar yang tidak dipanaskan, menanamnya di media tanam yang gembur, lembab, dan hangat, dengan suhu 22 hingga 25 derajat Celcius. Hasilnya, mereka akan tumbuh hanya dalam waktu 3-4 hari. Ini karena Anda telah menciptakan kondisi tumbuh yang benar-benar ideal bagi mereka. Jadi, suhu media tanam pada saat perkecambahan itu puluhan kali lebih penting dibandingkan pemanasan benih di awal. Daripada membuang waktu dan mengambil risiko memanaskan benih di atas radiator, lebih baik fokuskan energi Anda untuk menyiapkan media tanam berkualitas dan menjamin suhu yang tepat untuk bibit Anda. Ini akan memberikan hasil yang jauh lebih terprediksi dan memuaskan, daripada sekadar mengandalkan metode pemanasan awal yang usang dan diperdebatkan. Nah, inilah dia secercah kebenaran pertama yang melatar belakangi mitos tentang daya kecambah. Pemanasan memang bisa membantu, tapi bukan untuk meningkatkan persentase daya kecambah, melainkan untuk menguji daya kecambah tersebut. Proses ini bisa kita sebut sebagai kalibrasi termal. Bayangkan saja, Anda punya sekantong benih yang dikumpulkan secara manual. Di antara benih tersebut, ada yang kuat dan sehat, namun ada juga yang lemah, entah karena embrio yang cacat atau stok nutrisi yang minim. Jika Anda menempatkan seluruh partai benih ini di bawah tekanan yang terkontrol, yaitu melalui pemanasan, maka benih yang paling lemah dan tidak layak akan mati total dan tidak akan mampu bertahan dari stres ini. Sementara yang kuat justru akan mendapatkan stimulus untuk segera berkembang. Setelah proses ini, jika Anda melakukan perendaman, benih yang mati tadi tidak akan mengembang atau justru akan mengapung. Dengan begitu, Anda bisa membuangnya dengan mudah. Jadi, Anda tidak benar-benar meningkatkan daya kecambahnya, melainkan hanya menyingkirkan benih-benih yang tidak berguna ini lebih awal. Anda hanya menanam benih yang telah terbukti kekuatannya. Ini sangat masuk akal pada masa lalu, ketika penanaman dilakukan secara manual dan di lahan yang luas. Setiap biji benih sangat berarti.
Namun, hari ini, ketika kita membeli 10 biji benih yang sudah terseleksi dalam satu kemasan, kalibrasi semacam ini biasanya tidak lagi kita butuhkan. Sekarang, mari kita bahas mitos besar yang kedua. Anggapan bahwa memanaskan benih bisa membasmi semua penyakit. Kedengarannya memang sangat menarik. Ya, cukup panaskan bijinya, dan kita akan mendapatkan tanaman yang sehat, bebas dari ancaman virus dan jamur. Sayangnya, ini adalah salah satu kesalahpahaman yang paling berbahaya. Memang benar, suhu tinggi mampu mematikan patogen. Namun, faktor penentu utamanya adalah berapa suhu yang digunakan dan berapa lama durasi pemanasan itu. Sebagian besar spora jamur dan bakteri yang menempel di permukaan benih biasanya mati pada suhu sekitar 60 derajat Celcius. Akan tetapi, ada jenis patogen yang jauh lebih bandel, misalnya virus Mosaic mentimun. Virus ini bersembunyi di dalam biji, dan untuk memusnahkannya secara total, kita perlu memanaskannya pada suhu 70 hingga 80 derajat Celcius selama beberapa hari. Sekarang coba Anda bayangkan, apa yang akan terjadi pada embrio mentimun yang rapuh itu setelah menjalani mandi panas ekstrim semacam itu? Jawabannya sudah pasti, ia akan matang alias termasak bersamaan dengan virusnya. Dengan mencoba membasmi penyakit menggunakan metode ini, kemungkinan besar Anda justru akan memusnahkan benih itu sendiri. Ini ibarat mencoba menyembuhkan flu dengan cara melompat ke dalam kawah gunung berapi. Memang, virusnya akan musnah, tapi diri Anda juga tidak akan tersisa. Oleh karena itu, menganggap pemanasan sebagai satu-satunya metode sterilisasi benih yang aman dan terpercaya adalah sebuah kekeliruan besar. Jujur saja, memang ada sedikit kebenaran di balik mitos sterilisasi benih dengan pemanasan. Pemanasan kering pada suhu sedang, misalnya 40 hingga 50 derajat Celcius, memang bisa mengurangi jumlah patogen tertentu yang hanya berada di permukaan kulit benih. Panas menciptakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi perkembangan jamur dan bakteri, mengeringkan sporanya, dan sebagian menonaktifkannya. Ini mirip dengan cara kita menjemur pakaian di bawah sinar matahari. Sinar UV dan panas memberikan efek disinfektan ringan. Tapi, ingat, ini hanya efektif untuk infeksi yang sifatnya superficial atau di permukaan saja. Jika agen penyakit sudah berada di dalam benih, di jaringan intinya, pemanasan ringan seperti itu sama sekali tidak akan merusak atau melawannya. Patogen tersebut akan menunggu dengan tenang dan baru menunjukkan diri saat tanaman sudah dewasa. Oleh karena itu, ada metode dekontaminasi yang jauh lebih efektif dan aman. Misalnya perendaman dalam larutan kalium permanganat, PK, hidrogen peroksida, atau biofungisida khusus. Metode-metode ini bekerja secara terarah melawan patogen tanpa merusak embrio atau bakal tanaman. Jadi, jika tujuan utama Anda adalah mendapatkan bibit yang sehat, lupakan pemanasan sebagai solusi utama dan beralihlah ke cara-cara dekontaminasi yang modern dan teruji. Dan sekarang, inilah poin paling penting dari video ini, yang wajib diingat oleh setiap pekebun modern. Jangan pernah, dalam kondisi apapun, memanaskan benih yang berasal dari kemasan modern yang berwarna cerah, terutama jika benih itu dilapisi warna-warna berbeda, hijau, merah, atau biru. Lapisan warna-warni apa itu? Itu bukan sekadar untuk estetika. Ini disebut inkrustasi atau peletisasi. Produsen sudah melakukan seluruh proses persiapan benih untuk Anda. Lapisan ini mengandung paket lengkap zat bermanfaat. Fungisida untuk perlindungan dari penyakit jamur, insektisida untuk melindungi dari hama di tahap awal, stimulan pertumbuhan, dan mikronutrien agar benih mendapat awal yang baik. Ini pada dasarnya adalah kapsul pintar yang menyediakan segala kebutuhan benih. Ketika Anda mulai memanaskan benih semacam ini, Anda merusak lapisan pelindung tersebut. Bahan kimia di dalamnya akibat paparan suhu tinggi dapat mengubah strukturnya dan menjadi tidak hanya sia-sia, tetapi juga berpotensi menjadi racun bagi embrio benih. Anda dengan tangan Anda sendiri menghancurkan semua keunggulan yang sudah Anda bayar dan bahkan berisiko meracuni benih tersebut. Produsen tidak asal menulis di kemasan, benih telah diolah, tidak perlu direndam atau dipanaskan. Mohon, bacalah kemasan dengan teliti dan percayalah pada produsen profesional. Perlu dibahas secara khusus mengenai benih berlabel F1 atau yang dikenal sebagai hibrida generasi pertama. Benih-benih ini adalah hasil kerja keras dan ketekunan para pakar pemuliaan tanaman.
mereka diciptakan untuk menghasilkan panen yang maksimal di bawah kondisi tertentu. Potensi genetiknya luar biasa besar. Namun, layaknya kuda pacu ras murni, benih ini membutuhkan perawatan yang sangat tepat dan tidak mentoleransi intervensi amatir. Produsen telah mengeluarkan biaya besar untuk mengkalibrasi benih ini, memastikan daya kecambah dan kemurniannya, serta memberikan perlakuan anti penyakit. Benih-benih ini sudah berada dalam kondisi siap tanam 100%. Intervensi apapun, seperti pemanasan, perendaman dalam stimulan, atau bahkan menyayat ujung benih, dapat mengganggu program yang sudah tertanam di dalamnya. Anda bisa membuat benih bingung, dan alih-alih mendapatkan permulaan yang kuat, Anda justru akan mendapat tanaman yang lemah, layu, atau bahkan tidak tumbuh sama sekali. Benih hibrida adalah mekanisme yang rumit dan telah disetel dengan sangat halus. Tugas kita hanyalah menciptakan kondisi tanah yang sesuai bagi mereka. Ingatlah aturan emasnya. Jika Anda telah membeli benih hibrida F1 yang mahal dan berkualitas, hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah tidak melakukan apa-apa terhadap benih tersebut sampai waktu tanam tiba. Cukup percayakan pada teknologi. Tapi, apakah pemanasan benih ini benar-benar harus dihindari dan dianggap sebagai metode kuno? Jawabannya, tidak selalu. Ada satu kondisi di mana metode ini justru bisa jadi solusi andalan Anda. Yang saya maksud adalah benih-benih yang sudah sangat lama. Coba bayangkan, Anda menemukan satu bungkus benih mentimun di gudang yang usianya sudah 5, 6, atau bahkan 7 tahun. Jelas, masa simpannya sudah lama habis. Rasanya sayang kalau dibuang, tapi mau ditanam juga ragu. Jangan-jangan tidak ada yang tumbuh sama sekali. Nah, di titik inilah proses pemanasan yang lembut bisa menolong. Setelah bertahun-tahun disimpan, proses vital dalam benih melambat hingga hampir nol. Embrio berada dalam fase dormansi yang sangat dalam. Panas yang moderat, sekitar 40-50 derajat Celcius selama beberapa jam, bisa menjadi bel alarm bagi benih tersebut. Pemanasan ini akan mengaktifkan sisa-sisa enzim, memicu metabolisme, dan membantu calon tanaman di dalamnya untuk bangun. Hal ini tentu saja meningkatkan peluang agar benih setua itu tetap bisa berkecambah. Tentu saja Anda tidak akan mendapatkan daya tumbuh 100%. Namun, dibandingkan nol, Anda mungkin bisa mendapatkan 20-30% benih tumbuh. Untuk benih yang sudah lama, hasil ini sudah terhitung sebagai sebuah kemenangan. Jadi, jika Anda memiliki persediaan benih lama yang masa berlakunya sudah habis, cobalah berikan mereka kesempatan kedua melalui proses pemanasan yang singkat dan hati-hati. Mari kita bahas mitos lain yang juga sangat populer, yang erat kaitannya dengan penghangatan atau pemanasan benih. Ada anggapan bahwa menghangatkan benih mentimun bisa meningkatkan jumlah bunga betina. Hasilnya, bunga jantan, atau yang sering kita sebut bunga kosong, berkurang, dan buah yang terbentuk akan jauh lebih banyak. Logika di balik mitos ini adalah, benih segar, apalagi yang baru dipanen tahun lalu, secara genetik diprogram untuk bereproduksi aktif, sehingga mereka menghasilkan banyak bunga jantan yang kaya serbuk sari. Sementara itu, benih yang dimatangkan, termasuk yang dimatangkan secara buatan melalui pemanasan, akan beralih ke mode bertahan hidup. Ini membuat mereka menghasilkan lebih banyak bunga betina demi menjamin kelangsungan keturunan. Terdengar masuk akal, bukan? Selama puluhan tahun, keyakinan ini diwariskan dari mulut ke mulut. Para pekebun bahkan sengaja menyimpan benih mentimun selama 2-3 tahun sebelum menanamnya atau memanaskannya hanya demi mendapatkan panen mentimun yang lebih melimpah. Namun, apa kata ilmu pertanian modern mengenai hal ini? Sayangnya, ilmu pengetahuan tidak menemukan bukti langsung yang mendukung teori tersebut. Jumlah bunga betina dan bunga jantan pada dasarnya adalah ciri khas genetik dari varietas atau hibrida mentimun tertentu. Membongkar mitos tentang bunga betina pada timun, varietas mentimun hibrida modern, terutama yang Parthenocarpi, yang memang tidak butuh penyerbukan sama sekali, sudah secara genetik diprogram untuk menghasilkan dominan bunga betina. Mereka tidak butuh campur tangan Anda untuk menghasilkan banyak buah. Pada varietas yang diserbuki lebah, rasio bunga jantan dan betina memang bisa berubah. Tapi, itu bukan karena biji dipanaskan, melainkan tergantung pada kondisi lingkungan saat penanaman. Contohnya, hari dengan waktu terang yang singkat, suhu yang sedang, dan kelembapan yang cukup akan merangsang tumbuhnya bunga betina. Sebaliknya, panas berlebihan,
kekeringan, dan pupuk nitrogen yang terlalu banyak justru memicu pertumbuhan bunga jantan alias bunga kosong yang tidak menghasilkan buah. Jadi, percuma saja Anda memanaskan biji mentimun seberapa lama pun. Jika kemudian bibit Anda terpapar panas dan menderita kekeringan, hasil panen Anda tetap hanya akan dipenuhi bunga jantan saja. Sebaliknya, dengan menciptakan kondisi yang nyaman bagi tanaman timun, Anda akan mendapatkan panen yang melimpah, bahkan tanpa perlu melakukan ritual aneh di sekitar biji sama sekali. Daripada membuang waktu memanaskan biji, lebih baik fokus pada penyiraman yang tepat, pemberian pupuk, dan pengaturan suhu di rumah kaca atau kebun Anda. Efeknya pasti akan jauh lebih optimal. Oke, anggaplah Anda sudah mempertimbangkan semuanya dan memutuskan bahwa untuk kasus benih Anda, perlakuan panas ini memang wajib dilakukan. Misalnya, Anda punya benih varietas lama, atau mungkin sebungkus benih yang sudah kedaluarsa. Nah, bagaimana cara melakukannya dengan benar agar benih tidak rusak? Aturan utamanya adalah, jangan terburu-buru dan jangan berlebihan. Lupakan soal oven. Sangat sulit mengontrol suhu di sana, dan risiko memanggang atau bahkan merebus benih sangat besar. Metode yang paling aman dan teruji adalah menggunakan sumber panas yang stabil dan merata. Sebarkan benih dalam lapisan tipis di atas kertas atau masukkan ke dalam kantong kain, lalu letakkan di atas permukaan yang hangat, namun jangan sampai permukaannya terlalu panas. Suhu idealnya adalah sekitar 40 derajat Celcius. Biarkan benih di sana selama 2 hingga 3 minggu. Jika sumber panasnya terlalu tinggi, lapisi dengan handuk yang dilipat beberapa kali, atau letakkan buku tebal di bawah benih sebagai isolator. Pilihan lainnya adalah menggunakan alat pengering sayuran atau buah, dehydrator. Atur suhu minimum, yaitu antara 35 hingga 40 derajat Celcius, dan biarkan selama 24 jam penuh. Intinya adalah, pemanasan harus konstan, sedang dan kering. Dan ingat, metode ini hanya cocok untuk benih yang kering dan belum diberi perlakuan kimia apapun. Nah, apa saja sih alternatif pengganti pemanasan benih yang terbukti jauh lebih efektif dan aman? Ada beberapa metode yang bisa Anda coba. Yang pertama, dan ini penting sekali, adalah kalibrasi menggunakan larutan garam. Caranya, larutkan 1 sendok teh garam ke dalam segelas air, lalu masukkan benih Anda ke sana. Dalam waktu 10-15 menit, semua benih yang bernas dan berkualitas pasti akan tenggelam ke dasar, sementara yang kosong atau yang ringkih akan mengambang. Jangan ragu, buang saja benih yang mengambang itu, karena percuma, tidak akan tumbuh maksimal. Dengan cara ini, Anda bisa memilih benih terbaik tanpa risiko. Prosedur yang kedua adalah sterilisasi atau disinfeksi benih. Seperti yang sudah kita bahas, merendam benih selama 20-30 menit dalam larutan kalium permanganat, PK, klorheksidin, atau preparat khusus seperti fitosporin, jauh lebih ampuh membunuh patogen daripada sekadar dipanaskan. Yang ketiga adalah stimulasi pertumbuhan. Merendam benih selama beberapa jam dalam larutan epin, zirkon, atau bahkan hanya menggunakan air perasan lidah buaya, dapat memberikan dorongan kuat untuk perkecambahan dan sekaligus meningkatkan imunitas tanaman muda. Semua metode ini sudah teruji secara ilmiah, aman jika diterapkan dengan benar, dan memberikan hasil yang pasti. Berbeda sekali dengan pemanasan yang metodenya masih diperdebatkan dan cenderung berisiko. Sekarang, kita bahas satu lagi metode yang sering sekali orang keliru dengan proses pemanasan, yaitu perlakuan penyesuaian suhu atau pengerasan benih. Jika pemanasan adalah intervensi dengan suhu hangat, maka pengerasan benih adalah intervensi dengan suhu yang kontras. Tujuannya apa? Metode ini bertujuan untuk meningkatkan toleransi stres pada bakal tanaman, agar mereka mampu menoleransi fluktuasi atau perubahan suhu yang ekstrim. Bagaimana caranya melakukan ini? Pertama, benih harus direndam sampai mengembang atau membengkak. Setelah itu, benih yang sudah direndam diletakkan di atas kain lembab. Biarkan selama 12 jam penuh di tempat yang hangat, misalnya saja pada suhu kamar. Nah, untuk 12 jam berikutnya, benih ini kita pindahkan dan masukkan ke dalam kulkas dengan suhu sekitar 0 atau plus 1 derajat Celcius. Siklus ini diulangi selama 5-7 hari. Terapi kejut semacam ini benar-benar terbukti membuat tanaman menjadi lebih tahan banting. Mereka jadi lebih mudah mengatasi pendinginan mendadak atau suhu dingin di awal musim tanam dan tidak terlalu stres saat dipindahkan ke lahan terbuka.
Metode ini didukung oleh dasar ilmiah dan hasilnya memang terbukti. Tapi, penting untuk dipahami, ini sama sekali bukan pemanasan. Ini adalah prosedur yang sama sekali berbeda dengan tujuan yang berbeda pula. Dan kalau boleh dibilang metode pengerasan benih ini jauh lebih bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan hidup mentimun Anda dibandingkan sekadar membiarkan benih di tempat hangat saja. Banyak pekebun setelah mendengar informasi tentang bahaya pemanasan berlebihan pada benih modern justru jadi berlebihan dalam menyikapi. Mereka mulai khawatir dengan paparan panas sekecil apapun. Contohnya, mereka memilih menyimpan benih di dalam kulkas. Dengan anggapan ini adalah cara terbaik untuk menjaga kualitas benih. Padahal, ini adalah kekeliruan. Kondisi paling ideal untuk menyimpan sebagian besar benih, termasuk mentimun, adalah tempat yang kering, gelap, dan sejuk, dengan suhu antara 15 hingga 18 derajat Celcius. Kelembaban di dalam lemari es terlalu tinggi. Ini berisiko memicu benih berkecambah sebelum waktunya, atau menyebabkan timbulnya jamur. Suhu dingin yang konstan justru tidak memberikan manfaat signifikan apapun. Apalagi, tidak perlu takut benih akan kepanasan jika kemasannya hanya diletakkan sebentar di ruangan yang hangat. Paparan suhu kamar dalam waktu singkat tidak akan merusak benih sama sekali. Pembahasan tentang bahaya bagi benih muncul hanya ketika kita secara sengaja dan berkelanjutan menargetkan benih pada suhu yang sangat tinggi, yaitu di atas 35 hingga 40 derajat Celcius. Jadi, jangan mempersulit diri sendiri. Cukup simpan benih Anda di laci meja dalam ruangan yang kering, dan kualitas benih akan terjaga baik sampai tiba waktunya untuk menanam. Satu aspek lain yang perlu kita bahas adalah praktik yang disebut menyemai di atas radiator atau di atas pemanas. Beberapa pekebun menaruh wadah semai benih, terutama benih mentimun, langsung di atas radiator pemanas dengan harapan mempercepat tumbuhnya tunas. Namun, ini adalah praktik yang sangat berbahaya. Memang, mentimun membutuhkan suhu hangat untuk berkecambah, akan tetapi panasnya harus sedang dan merata. Suhu permukaan radiator bisa mencapai 60 hingga 70 derajat Celcius. Tanah di dalam wadah akan langsung mengering, dan akar-akar lembut yang baru saja mulai muncul malah akan termasak atau gosong. Anda bahkan tidak akan sadar kalau telah mematikan semua bibit yang seharusnya tumbuh. Cara yang benar untuk memastikan kecambah mendapat panas yang cukup adalah dengan menempatkan wadah di tempat yang hangat, misalnya di tempat yang tinggi di dapur, atau dengan menggunakan heating mata khusus untuk semai. Alat ini akan menjaga suhu tanah tetap stabil dan optimal, yaitu sekitar 25 derajat Celcius. Ini adalah kondisi ideal agar benih mentimun Anda dapat berkecambah dengan cepat dan serempak. Sementara itu, radiator adalah sumber panas yang terlalu agresif dan tidak dapat diprediksi. Sebaiknya hindari sumber panas seperti ini selama proses pembibitan. Mari kita tarik kesimpulan sementara yang singkat mengenai pembahasan ini. Kita telah menemukan bahwa pemanasan benih bukanlah metode ajaib yang serbaguna. Efektivitasnya seringkali dibesar-besarkan dan dalam banyak kasus ia sama sekali tidak diperlukan, bahkan bisa merusak. Untuk benih modern yang dilapisi atau benih hibrida F1, perlakuan panas ini adalah pantangan mutlak. Bagi benih varietas berkualitas tinggi yang masih segar, ini hanya buang-buang waktu yang tidak berguna karena daya kecambahnya sudah sangat tinggi. Pemanasan benih juga bukan solusi yang andal untuk mencegah penyakit, dan tidak ada bukti ia memengaruhi jumlah bunga betina. Satu-satunya penggunaan yang mungkin dibenarkan adalah sebagai upaya terakhir untuk menghidupkan kembali benih yang sangat tua atau kedaluarsa, itu pun tanpa jaminan apapun. Daripada menghabiskan waktu pada proses yang rumit dan berisiko ini, jauh lebih bijaksana jika kita fokus pada metode yang terbukti aman dan efektif, seperti kalibrasi menggunakan larutan garam, sterilisasi dengan fungisida khusus, dan stimulasi pertumbuhan. Pendekatan ini akan memberi Anda peluang lebih besar untuk mendapatkan bibit yang kuat dan pada akhirnya panen yang melimpah. Jadi, jangan mudah mengikuti nasihat lama secara membabi buta tanpa memahami esensi dan relevansinya di dunia pertanian modern. Untuk menutup pembahasan kita, mari kita lihat dari sisi psikologis. Mengapa mitos menghangatkan benih ini begitu sulit hilang? Karena mitos ini memberikan ilusi kontrol bagi para pekebun. Rasanya kita melakukan sesuatu yang penting, seolah-olah membantu benih tersebut. Kita mencurahkan tenaga dan perhatian kita.
Ini menimbulkan bayangan bahwa kita bisa memengaruhi hasil panen jauh sebelum benih itu ditanam di tanah. Padahal, jauh lebih sulit menerima fakta bahwa untuk benih modern saat ini, bantuan terbaik yang bisa kita berikan justru adalah tidak ikut campur. Produsen sudah melakukan segalanya untuk kita. Peran kita bergeser, bukan lagi fokus pada ritual pratanam benih, melainkan pada penciptaan kondisi tumbuh yang ideal, penyiapan media tanam, pengairan yang tepat, pencahayaan dan nutrisi. Ini menuntut lebih banyak pengetahuan dan pendekatan yang sistematis daripada sekadar menggantungkan kantong benih di dekat pemanas. Namun, pendekatan seperti inilah yang membedakan seorang pekebun modern dan cerdas. Penting bagi kita untuk mulai percaya pada teknologi di mana ia efektif dan menerapkan pengalaman kita hanya di saat itu benar-benar dibutuhkan. Meninggalkan mitos lama bukanlah pengkhianatan terhadap tradisi, melainkan sebuah langkah menuju berkebun yang lebih sadar dan berhasil. Baik, mari kita simpulkan hasil investigasi kita. Apakah biji timun perlu dihangatkan, dipanaskan, sebelum ditanam? Ternyata jawabannya tidak sesederhana itu. Inilah kesimpulan utamanya. Untuk kondisi saat ini, 95% kasus tidak perlu, bahkan bisa merusak. Jika Anda membeli biji hibrida modern, biji yang sudah dilapisi, pelleted, atau biji yang sudah diinokulasi dibalut, menghangatkannya malah akan menghancurkan potensi terbaiknya. Semua persiapan yang diperlukan sudah dilakukan oleh para profesional. Tugas Anda hanyalah menanamnya dalam kondisi yang tepat. Menghangatkan biji tidak akan meningkatkan daya kecambah biji yang memang sudah berkualitas, dan ini bukan cara yang andal untuk sterilisasi atau disinfeksi. Mitos bahwa menghangatkan biji dapat memperbanyak bunga betina juga tidak didukung oleh bukti ilmiah. Satu-satunya situasi di mana metode ini layak dicoba adalah untuk menghidupkan kembali biji yang sangat tua atau kedaluarsa sebagai upaya terakhir. Dalam semua kasus lainnya, lebih baik fokus pada kalibrasi, pemilahan, sterilisasi menggunakan bahan modern, dan menciptakan kondisi tanah yang ideal untuk perkecambahan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga Anda sekarang punya bekal pengetahuan dan tidak akan melakukan kesalahan yang merugikan. Pastikan Anda subscribe berlangganan channel ini, kasih like, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Dan sekarang pertanyaan utama saya, apakah pandangan Anda tentang menghangatkan biji sudah berubah setelah menonton video ini? Bagikan pendapat dan pengalaman pribadi Anda di kolom komentar. Mari kita berdiskusi.